teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Alfiansyah dari jurusan Bahasa dan Pariwisata Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang loyalitas pelanggan dari mata kuliah Customer Service Psychology. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Masuk ke materi yang pertama, apa itu loyalitas pelanggan? Loyalitas pelanggan adalah sikap setia dan percaya pelanggan terhadap suatu produk, merek, atau perusahaan. Pelanggan yang loyal tidak hanya membeli sekali, tetapi akan terus membeli secara berulang karena mereka merasa puas dengan produk dan pelayanan yang diberikan. Terus, apa sih hubungan antara psikologi dengan loyalitas pelanggan? Hubungannya itu sangat erat karena keputusan pelanggan untuk tetap setia dipengaruhi oleh faktor emosional seperti rasa puas, kepercayaan, dan keterikatan terhadap merek. Ketika pelanggan merasa dihargai dan memiliki pengalaman positif, muncul perasaan nyaman dan kepercayaan yang mendorong mereka untuk terus membeli produk yang sama. Baiklah, masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri pelanggan yang loyal antara lain selalu membeli produk yang sama, tidak mudah berpindah ke merek lain, mau merekomendasikan produk ke orang lain, dan memberikan uang balik untuk membantu perusahaan berkembang. Loyalitas pelanggan sangat penting, karena pelanggan yang setia bisa membantu perusahaan menjaga penjualan, membangun citra yang baik, dan menjadi promosi gratis lewat rekomendasi mereka. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu 8 tahapan membangun loyalitas pelanggan. Yang pertama, mengenal pelanggan. Langkah pertama ini adalah memahami siapa pelanggan kita. Kita perlu tahu apa yang mereka butuhkan, sukai, dan harapkan dari produk atau layanan kita. Dengan mengenal pelanggan, kita bisa memberikan pelayanan lebih tepat dan personal. Contoh, sebuah kafe mencatat minuman favorit pelanggan tetap. Jadi, ketika pelanggan datang lagi, pelayan langsung tahu pesanan kesukaannya tanpa perlu ditanya ulang. Yang kedua, memberi pengalaman yang terbaik. Pelanggan harus merasa puas dan nyaman setiap kali berinteraksi dengan perusahaan. Pengalaman terbaik bukan hanya dari produk yang bagus, tapi juga dari cara kita melayani, bersikap, dan berkomunikasi. Contohnya, restoran cepat saji yang selalu menyambut pelanggan dengan senyuman, pelayanan cepat, dan tempat yang bersih akan membuat pelanggan betah dan ingin datang kembali. Yang ketiga, mengembangkan hubungan. Setelah pelanggan puas, kita harus menjaga hubungan agar mereka tetap merasa dihargai. Hubungan ini bisa dibangun melalui komunikasi dan perhatian kecil. Contohnya, sebuah toko online mengirimkan pesan, "Terima kasih sudah berbelanja," atau memberikan promo khusus untuk pelanggan lama sebagai bentuk perhatian. Yang keempat, memberikan reward atau penghargaan. Pelanggan yang loyal perlu diberikan apresiasi agar mereka tetap setia. Reward membuat pelanggan merasa dihargai dan spesial. Contohnya, supermarket memberi kartu anggota agar bisa mengumpulkan poin setiap kali berbelanja, dan poin tersebut dapat ditukar dengan hadiah atau potongan harga. Yang kelima, mengumpulkan feedback atau umpan balik. Perusahaan perlu meminta pendapat pelanggan tentang produk atau layanan. Feedback membantu kita mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Contohnya, hotel menyediakan kertas survei di kamar agar tamu bisa memberi penilaian tentang kebersihan, kenyamanan, dan pelayanan staf. Yang keenam, mengatasi keluhan. Jika pelanggan mengeluh, tangani dengan cepat, sopan, dan profesional. Cara kita menyelesaikan masalah akan menentukan apakah pelanggan masih mau percaya dengan kita atau tidak lagi. Contohnya, jika pelanggan menerima barang cacat, toko langsung meminta maaf dan mengganti barang baru tanpa mempersulit proses. Yang ketujuh, membangun komunitas. Perusahaan bisa membuat wadah agar pelanggan bisa saling berinteraksi dan merasa menjadi bagian dari produk atau layanan yang kita sediakan. Dengan adanya komunitas, pelanggan jadi lebih dekat, saling berbagi pengalaman, dan merasa memiliki hubungan emosional dengan merek. Contohnya, sebuah toko online membuat grup pelanggan di media sosial untuk berbagi tips, belanja, info promo, dan pengalaman menggunakan produk. Dari situlah pelanggan merasa lebih terhubung dan semakin loyal terhadap toko tersebut. Yang kedelapan, membangun teknologi. Gunakan teknologi untuk memudahkan layanan pelanggan dan mempercepat proses pelayanan. Teknologi membantu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan modern. Contohnya, perusahaan membuat aplikasi pelanggan yang memudahkan pembelian, pelacakan pesanan, dan mendapatkan promo tanpa harus datang ke toko. Nah, kesimpulan pada materi kali ini, loyalitas pelanggan terbentuk karena pelanggan merasa puas dan percaya dengan produk serta pelayanan yang diberikan. Untuk membuat pelanggan menjadi setia, perusahaan perlu mengenal pelanggannya, memberikan pengalaman terbaik, menjaga hubungan, memberi penghargaan, mendengar masukan, menangani keluhan dengan baik,
membangun komunitas, dan menggunakan teknologi untuk memudahkan layanan. Jika semua langkah itu dilakukan dengan benar, pelanggan akan merasa nyaman, senang, dan terus mendukung produk tersebut. Pelanggan yang loyal juga bisa membantu promosikan perusahaan lewat cerita dan rekomendasi mereka kepada orang lain. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang loyalitas pelanggan dari mata kuliah Customer Service Psychology. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.